Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel saya. Oke, kemarin break 2 hari untuk bikin video ya, udah lelah Hayati. Jadi kita santai dulu. Baik, kali ini saya ingin sharing mengenai pengantar tentang aplikasi dari Jerman ya, yang berkaitan dengan manajemen organisasi yaitu SAP. Oh ya, sekali lagi mungkin dalam video ini saya tidak dibayar apapun oleh SAP ya. Ini tujuannya hanya untuk mengajar saja. Di SAP itu kependekan dari System Application and Product in Data Processing. Artinya di sini SAP adalah suatu aplikasi yang siap pakai, yang diciptakan untuk organisasi menjalankan rutinitasnya sehari-hari, gitu ya. Mulai dari menjalankan bisnis, gitu ya, pengiriman barang, terus purchasing, gitu ya, pembayaran dan lain sebagainya. Oke, di sini SAP banyak dipakai ya. Jadi di dalam suatu bisnis, apabila suatu perusahaan ingin cepat dalam mengimplementasikan aplikasi gitu ya, di dalam ininya perusahaan mereka, jadi mereka tidak mau custom, tapi ingin menggunakan aplikasi yang udah jadi dan memenuhi standar-standar daripada prinsip-prinsip dasar manajemen ekonomi dan akuntansi, maka mereka bisa menggunakan aplikasi SAP ini ya. Nah, di sini dalam 5 tahun terakhir memang di Asia banyak banget perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan SAP gitu ya. Misalnya ada Toyota gitu ya, ada dan lain-lain ya. Saya lupa apa aja. Oke, jadi sebelum diperkenalkan di Asia, mungkin SAP ini banyak memang dipakai di beberapa negara Eropa dan Amerika. Karena dengan menggunakan SAP artinya kita sebenarnya tidak perlu memikirkan masalah security gitu ya. Tidak perlu memikirkan masalah-masalah teknis lainnya gitu ya, hanya tinggal menggunakan saja. Namun mungkin dalam aplikasi SAP kalau kita ingin custom juga bisa gitu ya, dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman, kalau nggak salah namanya ABAP kalau nggak salah. Nah, di sini SAP dari situsnya dia menyiapkan beberapa paket gitu ya, kalau tidak salah dari perusahaan level bawah atau UMKM yang paling bawah sampai ke level yang memang besar. Nah, di sini juga karena modul SAP itu bisa kita custom, maka tetap dalam pengoperasian SAP ini sebenarnya butuh orang IT dan butuh orang yang bersertifikasi SAP ya. Jadi tutorial atau pengajarnya itu harus bersertifikasi SAP. Dia harus mengenal produk. Jadi ibaratnya kalau kita ingin menggunakan produk, kita latih orang untuk menggunakan produk kita, gitu ya. Kita beri sertifikat dan dia bisa melatih orang lain untuk menggunakan produk kita, gitu ya. Konsep-konsep seperti ini udah banyak diterapkan di perusahaan lain ya, seperti Oracle juga kan. Dia membuka kelas Oracle Academy ya, sama aja gitu ya. Jadi nanti kalau ingin belajar Java misalnya, maka kita kerjasama dulu menjadi anggota Oracle Academy, baru kita bisa masukin Java di sebagai mata kuliah di kurikulum kita misalnya gitu. Jadi kalau ingin sertifikat gimana? Ya dosennya disertifikasi dulu sebagai trainer, kemudian dia bisa nanti menyelenggarakan suatu training ya, menggunakan website Java Oracle Academy tentunya, karena distandarisasi di situ segalanya, materi dan lain-lain, dan nanti akan dilakukan tes dan sertifikasi. Ya sama aja gitu ya. Jadi di sini intinya SAP itu adalah produk dan kita bisa menggunakan produk ini, namun kita tidak bisa tepis bahwa memang SAP ini harganya lumayan mahal. Nah, saingan SAP ini mungkin perusahaan aplikasi-aplikasi berbasis ERP ya, Enterprise Resource Planning yang gratis, yang mungkin sekarang banyak beredar di internet, gratis dan open source. Ada juga yang memang berbayar tapi jauh lebih murah daripada SAP itu sendiri. Cuman hal-hal yang di handle gitu ya, karena SAP ini juga merupakan salah satu aplikasi ERP. Jadi ya standar ERP yang digunakan di SAP ini gitu ya, dan aplikasi-aplikasi serupa.
Nah, di sini ada ya, ada Astra, Toyota, Toyota Motor, United Tractor, Daihatsu, Bluebird dan lain-lain itu udah menggunakan aplikasi SAP sebagai basic daripada IT-nya mereka ya untuk menjalankan perusahaan itu sehari-harinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sehari-harinya seperti apa? Seperti finance gitu ya, sales, distribusi dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita dalam SAP ini bisa menggunakan satu atau banyak modul, di mana kalau kita menggunakan banyak modul, maka kita bisa mengintegrasikan data antara suatu modul dengan modul yang lain. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, memang mahal ya, seperti yang saya bilang, SAP itu mahal. Ada konsultannya, ada trainernya gitu ya, ada aplikasinya, mahal gitu ya. Nah, di sini biasanya agak susah mentraining user atau karyawan dalam menggunakan SAP. Nah, maka banyak sebenarnya yang tidak berani, perusahaan-perusahaan yang belum berani untuk mengimplementasikan SAP sebagai solusi dari masalah keseharian organisasi mereka. Oke, SAP System Application and Product in Data Processing ya, salah satu aplikasi dari Jerman gitu ya, termasuk aplikasi ERP ya, Enterprise Resource Planning, di mana ya tadi modul-modulnya finance, sales, distribusi, purchase order dan seterusnya gitu ya. Jadi ada modul-modulnya. Nanti kita bisa manfaatkan satu modul itu, mau dimanfaatkan sebagian bisa, dimanfaatkan full bisa, diintegrasikan dengan modul yang lain juga bisa, asal jangan loncat aja gitu ya. Kalau loncat itu agak susah konfigurasinya. Ya karena kan secara bisnis itu kan ketika misalnya kita punya konsumen, konsumen akan membeli barang kan dilakukan purchase order terlebih dahulu gitu ya. Lalu distribu ke data warehouse, lalu ke distribusi ke warehouse, terus ke data warehouse lagi, ke warehouse, terus ke distribusi dan seterusnya. Jadi dia dilakukan secara sekuensial gitu. Jadi sehingga data dan informasi yang mengalir itu bisa dilacak dengan baik. Nah, kalau loncat itu biasanya harus di custom sedikit gitu ya. Jadi SAP ya karena dia aplikasi yang berbayar mahal gitu ya, jadi supportnya memang benar-benar bagus gitu ya. Artinya apabila ada keluhan dalam menggunakannya atau ada hal-hal lain yang dibutuhkan dalam hal after sales ya, garansi dan lain-lain, maka memang sesuai dengan harganya sih gitu. Nah, apa saja modul yang ada di SAP ini kita bahas secara sekilas dulu, ya nanti kita detailkan di materi yang lain kalau ada. Nggak tahu nih apakah ini termasuk promosi atau tidak ya, yang pasti banyak kampus yang sudah menerapkan materi-materi SAP ya dalam kurikulumnya mereka. Nah, di sini modul-modulnya ada sales dan distribution, SD kodenya. Jadi itu digunakan untuk membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order. Proses sales, shipping, dan billing. Jadi ini kaitannya dengan customer dan organisasi ya. Jadi ada proses, ada shipping, ada billing dan sales di situ. Nah, ini aplikasi adalah mengolah datanya ya. Jadi datanya yang diolah, bukan pengirimannya secara fisik yang diolah ya. Datanya yang diolah. Lalu dengan kode MM adalah Materials Management, ini membantu menjalankan proses pembelian atau procurement dan pengelolaan inventory. Jadi kalau kita belajar SAP artinya kita harus mengerti istilah ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Ini yang kadang-kadang bagi orang IT agak sedikit harus membaca lagi gitu ya. Karena tidak cukup familiar dengan istilah-istilah ini, termasuk saya sendiri gitu ya. Kemudian ada PP, kodenya Product Planning. Di sini membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufacturing suatu perusahaan. Jadi di sini untuk bagian produksi ya. Terus ada Quality Management QM. Di sini untuk mengecek kualitas proses keseluruhan rantai logistik atau rantai pasok. Ya, yang diproses itu bukan barangnya, barangnya mungkin tetap oleh mesin diceknya, cuma nanti datanya seperti apa dan mengenai kualitasnya seperti apa, nanti akan ada atribut cek quality lolos atau tidak, itu ada di sini gitu ya. Dan ada PM, Plan Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Di sini juga mengenai ada perbaikan atau perubahan dari suatu prosedur aplikasi, suatu prosedur pekerjaan dan lain-lain.
dan proses administrasi lainnya seperti kelengkapan dokumen dan lain-lain itu ada di sini gitu ya. Kemudian ada HR, Human Resource Management. Ya biasa ini ya, registrasi pegawai lah gitu ya. Jadi mulai dari nanti pegawai itu bisa kita catat umurnya, peluang karirnya seperti apa, status terakhir dia itu di grade berapa, kalau perusahaannya menerapkan grade gitu ya. Terus waktu kerjanya seperti apa, administrasi yang lain-lain lah, termasuk gaji ya, ada di modul ini gitu ya, pembayaran gaji gitu. Lalu ada VI, Financial Accounting, cakup standar accounting, cash management atau treasury. Bagian keuangan ini biasanya megang gitu ya, yang dipakai untuk financial reporting apapun, pengeluaran dan pemasukan semuanya ada di sini. Ya, pemasukan itu kan dari jualan misalnya kebanyakan gitu ya, atau dari kerjasama. Kalau pengeluaran itu pemasukan ya. Kalau pengeluaran itu biasanya ya gaji pegawai, inventarisasi yang lain kayak gedung ya, apa aset dan lain-lain. Kemudian ada CO itu controlling, ini termasuk cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. Ini yang megang biasanya bagian keuangan juga, tapi yang strategis ya. Strategis di sini artinya yang nanti akan memprediksi mengenai keuntungan, laba, gitu ya, kerugian dan seterusnya itu di sini. Kemudian ada AM, Asset Management. Nah di sini khusus aset gitu ya yang akan nanti dikelola, misalnya mobil, ada kursi misalnya, CCTV, pot bunga gitu ya, terserah. Pokoknya itu adalah semuanya nanti akan diatur di sini tentang aset-aset perusahaan, termasuk gedung dan tanah ya, karena ada fixed aset ya, yang aset bergerak dan tidak bergerak semuanya akan dihitung di sini ya. Kemudian ada PS, Project System. Ini mengintegrasikan seluruh proses perencanaan project, pengerjaan, dan kontrol. Jadi kita biasanya kalau ingin menggunakan semua modulnya, kita bisa memulai dari modul ini terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satu modulnya saja atau kita bisa mengintegrasikan beberapa modul. Artinya kalau kita mengintegrasikan beberapa modul dari SAP ini, maka data yang akan ada di modul yang lain tidak perlu kita inputkan dari awal, karena otomatis akan diupdate oleh modul yang sebelumnya. Kalau kita merancang integrasinya itu secara sekuensial, artinya modul A dulu baru modul B. Artinya data diinputkan dari modul A kemudian akan diteruskan ke modul B. Jadi kita akan menggunakan modul B, kita tidak perlu mengupdate atau menginput data lagi gitu ya. Nah, karena memang seperti itu ya, secara masa misalnya di modul A mengenai karyawan, kemudian ke modul B mengenai tadi ya karyawan human resource misalnya, terus modul B mengenai keuangan. Ya kan kalau dari keuangan kita bisa bilang bahwa pengeluaran itu termasuk kita membayar gaji. Ya nggak mungkin kan nama karyawan kita masukin lagi di modul keuangan gitu ya. Pasti sudah ada di modul human resource ya. Ya kira-kira gitu. Nah, jadi di sini integrasi data itu bisa kita lakukan dengan tujuan agar ketika kita akan memproses suatu fakta, ya, fakta itu akan berasal dari data yang sama. Sehingga proses integrasi itu akan tercapai di sini. Artinya tidak mungkin nanti hasil kesimpulan daripada data yang dipakai karena sumber datanya sama itu bisa menghasilkan asumsi atau laporan yang berbeda-beda. Ya. Nah di sini nanti akan bisa di set ya akses terhadap pengguna. Jadi setiap pengguna bisa mengetahui aktivitas dari pengguna lain yang role dan levelnya sama. Ya, jadi tidak apalagi kan levelnya lebih tinggi, maka dia bisa tahu ya apa saja yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya. Jadi kalau kita menggunakan suatu sistem artinya ya memperkecil lah yang namanya tindak KKN gitu ya di dalam organisasi. Nah, kalau kita mau integrasi gimana? Ya integrasiin aja, tinggal dipakai kok SAP-nya ya, tinggal diinstal, dipakai gitu ya, dibeli dulu ya, mahal. Lalu kita tinggal pilih nanti modul apa saja yang akan kita pakai.
ya. Kemudian kita integrasikan seperti itu saja gitu ya. Jadi begitupun nanti kalau ada dokumen-dokumen terkait yang kita bisa buat, yang ingin dicetak misalnya, nah kita tinggal integrasikan aja datanya. Jadi kita tidak perlu menginputkan data berulang kali untuk tiap-tiap modul yang kita pakai di aplikasi SAP ini. Nah ini contoh ya kalau integrasi ini secara sekuensial ya, misalnya bagian purchase, warehouse ya, lalu finance, lalu accounting ya, finance juga. Jadi di sini kalau mau pembelian berarti purchasing membuat purchase order, warehouse membuat goods receipt. Itu biasanya kan kalau ada orang yang beli, kita mau ngambil barangnya dari gudang, kita harus kasih receipt untuk mengambil barang gitu ya, berasal dari vendor. Terus ada invoice, kita harus buat invoice tagihan gitu, lalu kita verifikasi dan kita akan melakukan proses pembayaran ke vendor. Oke, nah data yang ada di data SAP itu ada dua, ada data transaksi dan master data. Jadi kalau kita membuat purchase order itu adalah data transaksi, ya data itu memiliki semua atribut, di mana atribut itu nanti apabila dibutuhkan di modul-modul yang lain, maka nanti dia akan otomatis akan tersambung ke modul yang lain itu. Jadi ada master data. Ya di sini kan master data tuh misalnya master customer, aslinya customer kita siapa aja, master vendor kita siapa aja. Jadi ada data master nanti di mana di situ isinya adalah entitas-entitas yang berkaitan dengan organisasi yang ada pada dan berelasi pada organisasi kita gitu ya. Nah, di sini master data itu satu tempatnya terpusat gitu ya. Jadi nanti satu data akan diakses oleh banyak modul SAP gini. Datanya satu, modulnya 4 misalnya. Jadi data dari 4 modul ini diinputkan ke sini dan dioutputkan ke sini, yang menjadi laporan itu nanti akan terintegrasi di pusat data di master data. Nah, di sini ya berkaitan dengan itu tadi ya, SAP itu penggunaannya gitu ya. Kalau kita ngomongin rantai pasok atau supply chain management, artinya kita akan berbicara tentang upstream, adalah hubungan organisasi dengan vendor atau supplier. Kita akan berbicara tentang midstream, tentang produksi di dalam organisasi, dan berbicara tentang downstream. Downstream artinya hubungan dari perusahaan sampai dengan ke customer tahap akhir. Nah, biasanya kalau organisasinya itu adalah perusahaan manufaktur, ada beberapa informasi yang biasa dipakai ya. Yang pertama ada end-to-end proses, ada procurement to payment, jadi dari pembelian sampai pembayaran, lalu ada order to cash, lalu ada inventory warehouse management, lalu plan and manage enterprise atau VI and Co atau Co. Modul yang di atas ya, VI dan Co itu di sini ya, financial accounting dan Co itu controlling. Nah, kalau end to end tuh biasanya procurement to payment, jadi mulai dari vendor masuk ke MRP, ke purchase order, good receive, ke invoice, lalu ke outgoing payment. Kalau ke plan management biasanya ada VI sama controlling, kemudian ada inventory management tuh ada warehouse, lalu ada order to cash tuh dari sales order, credit management, delivery, transportation, billing, sama incoming payment itu pemasukan. Order to cash itu jadi ada pesanan sampai ke pesanan itu menjadi keuntungan bagi perusahaan, itu order to cash ya. Jadi dari sales order, pesanan, jadi credit management, kemudian dari delivery kita kirimkan, kita transport barangnya menggunakan kendaraan, kemudian kita berikan billing, dibayar, dan uangnya masuk ke perusahaan. Itu secara singkat ya. Itu adalah flow-flow-nya ya dalam suatu pengelolaan manajemen end-to-end. Nah, kalau procurement to payment artinya pemesanan sampai pembelian, sampai pembayaran, itu artinya organisasi butuh apa sehingga kita harus pesan dan bayar gitu ya ke vendor atau ke supplier. Urutannya kira-kira seperti ini ya. Terus ada proses order to cash seperti ini tadi ya, order to cash. Warehouse ya, kira-kira seperti itu ya untuk proses manufaktur ya. Kalau misalnya perusahaannya bukan manufaktur gimana ya, mungkin beda lagi ya si urutan sekuensialnya. Cuman secara umum untuk manufaktur ya seperti itu. Nah di sini ada SAP Data Archiving, artinya di sini kalau
kan kalau di dalam suatu pengelolaan IT ada administratornya ya. Administrator itulah yang nanti akan mengelola semua aplikasi dan data yang ada pada aplikasi ini. Nah, di sini si administrator berhak untuk memberikan hak akses bagi para penggunanya. Artinya data yang bisa disajikan dan ditampilkan akan sesuai dengan autentikasi atau rule dari user masing-masing. Jadi tidak mungkin pegawai itu mengisi jadi tidak mungkin pegawai itu mengisi sendiri gajinya, mau digaji berapa itu nggak mungkin. Ya semua itu pasti dilakukan di bagian keuangan gitu ya. Dan bagian keuangan juga tidak bisa menghapus pegawai gitu ya, karena mungkin rule untuk menghapus pegawai itu bukan di bagian keuangan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tiap orang nanti akan diberikan akun sesuai dengan otorisasinya, dia akan mendapatkan, menerima dan menginputkan data sesuai dengan otorisasinya mereka. Nah, kemudian di sini bisa jadi hal yang dilakukan oleh administrator itu menganalisa data yang ada, terus membackup, melakukan recovery kalau ada kesalahan gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini apabila ada user yang ingin mengakses suatu data yang mungkin tidak sesuai dengan user role-nya, karena memang dibatasi oleh aplikasi ya dari SAP itu sendiri, maka sistem administrator bisa memberikan data itu. Kalau memang data itu ternyata diperlukan dan diketahui memang oleh para pemangku kekuasaan yang ada di organisasi itu ya. Karena yang namanya aplikasi yang sudah jadi, yang bukan custom, artinya mungkin aplikasi itu tidak bisa semena-mena atau semata-mata langsung menyesuaikan diri dengan organisasi, nggak bisa. Karena dia tidak custom, dia udah jadi, artinya organisasi tinggal pakai. Kalau ada hal di luar organisasi, di luar SAP ini, di luar aplikasi yang ingin organisasi lakukan, maka dia harus coding sendiri di level aplikasinya dengan menggunakan bahasa ABAP tadi, atau kalau memang dia perlu datanya sebagai report, dia minta ke sistem administrator langsung. Oke, jadi gitu ya, betul. Jadi administrator bisa menyimpan arsip-arsip atau file-file yang memang mungkin dibutuhkan bagi organisasi, tergantung ya kebutuhannya seperti apa dan siapa aja stakeholder atau yang berwenang untuk mengakses dari data tersebut. Nah, administrator juga bisa menghapusnya, bisa mengupdate-nya dan seterusnya gitu ya, karena itu adalah pekerjaan dari dia sendiri. Nah, ini strukturnya dia kalau ingin menyimpan suatu hasil daripada SAP gitu ya. Jadi bisa diminta dari level data master data apa saja yang diperlukan, nanti bisa dilakukan proses query gitu ya. Bisa diambil datanya ya, kemudian bisa dibikin arsip menjadi temporary data ya, apabila data itu ingin dipakai kembali nantinya ya dalam bentuk struktur, nanti datanya akan dapat sendiri gitu ya, dapat diambil lagi atau bisa dihapus data tersebut. Oke, jadi seperti itu ya tentang SAP, pengenalan modul SAP, pengenalan modul lagi aplikasi SAP yang bisa saya sharing. Mungkin memang saya tidak terlalu menguasai SAP, jadi kemungkinan ada informasi yang agak keliru gitu ya yang saya sampaikan. Namun setidaknya saya di sini ingin sharing gitu ya, seperti apa sih aplikasi SAP itu. Baik, itu saja mungkin dari saya ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, sama apalagi komen ya. Siapa tahu saya ada yang salah gitu ya. Dan bisa teman-teman perbaiki di area komentar. Oke, itu saja ya. Saya pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.